Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Group 6. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran sosial emosional. Yang mana di sini kita akan membahas tentang LK25 yang membahas tentang catatan dari film Laskar Pelangi, ada Laskar Pelangi 1 dan Laskar Pelangi 2, Deadwood Society and Sekolah Rimba. Teman-teman pasti sudah pernah menonton film-film ini. Sangat menarik bukan? Nah, di sini kita akan membahas tentang catatan-catatan penting terkait pembelajaran sosial emosional yang terdapat pada film tersebut. Yuk, ikutin kita. Check it out. Bersama kami Group 6, saya sebagai moderator yaitu Widya Setiawati, dan nanti akan ada rekan-rekan saya yang akan menjelaskannya yaitu Raisya Gusmianti, Windri Avela, Zesi Lidasari, dan Yulia Fitrianis. Silakan dengarkan video ini sampai habis karena kita akan membahas tentang tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional yang terdapat pada film Laskar Pelangi 1 dan Laskar Pelangi 2, Sekolah Rimba, dan Dead of Society. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Gusmianti akan memaparkan terkait dengan lembar kerja 2.5 yaitu catatan. Di mana pada lembar kerja ini kami akan mengulas hal-hal yang bermakna menurut kami terkait 3 film yang sudah kami tonton. Salah satunya yaitu film Laskar Pelangi. Pertanyaan pertama, hal penting apa yang muncul di pikiran kami setelah menonton atau teringat akan film Laskar Pelangi? Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa film Laskar Pelangi ini bertemakan tentang perjuangan pendidikan di sebuah negeri pelosok, yang mana ini beranjak dari salah satu sekolah yang bernama Sekolah Muhammadiyah yang terancam akan dibubarkan jika tidak mencukupi 10 orang peserta didik. Sama-sama kita ketahui sekolah ini berada di tengah-tengah lingkungan yang sangat minim perhatiannya terhadap pendidikan. Jadi para orang tua di sana sangat hanya mengarahkan anak-anaknya untuk kelak menjadi pengumpul timah, menjadi nelayan, dan lain-lain. Mereka beranggapan bahwa jikalau anaknya sekolah, ujung-ujungnya nanti anaknya tetap akan menjadi kuli seperti itu. Jadi perhatiannya terhadap pendidikan ini sangat minim sekali. Sehingga pada saat itu, awal tahun ajaran baru, sekolah ini sangat menanti-nantikan 10 orang anak yang akan bersekolah di sana. Jadi ketika 10 anak itu tercukupi, sekolah itu yang terdiri dari satu orang kepala sekolah, dua orang guru. Dan ketika 10 orang siswa itu tercukupi, antusias dan semangat gurunya sangat-sangat terlihat, dan itu seperti terlihat bagi saya ditularkan kepada peserta didiknya, sehingga peserta didiknya mempunyai karakter yang gigih, semangat perjuangan untuk pendidikan yang sangat besar gitu. Jadi hal penting yang muncul di pikiran kami setelah menonton ini, di mana uh, ada sekelompok siswa, anak dan guru yang sangat gigih dan berjuang di tengah-tengah keterbatasan sekolah dan lingkungannya. Jadi peserta didik pada film Laskar Pelangi ini merupakan anak-anak yang sangat gigih dan mau bekerja keras walaupun mereka memiliki banyak sekali keterbatasan di dalam kehidupan sehari-harinya maupun pada sekolahnya. Pertanyaan kedua yaitu pelajaran apa yang dapat diperoleh terkait dengan guru sebagai agen perubahan. Nah, pada film Laskar Pelangi terdapat 3 hal penting menurut kami yang dapat kita contoh untuk menjadi seorang guru sebagai agen perubahan di sekolahnya. Yang pertama, peran penting guru sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi para siswanya. Yang kedua, kemampuan guru dalam melihat potensi dan bakat siswa dan membantu mereka mengembangkan dirinya. Yang ketiga, keberanian guru dalam menghadapi kendala dan tantangan dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas. Sosok guru pada film Laskar Pelangi ini adalah sosok guru yang memiliki sikap berani, berdedikasi tinggi, dan menginspirasi.
Guru pada film ini telah menunjukkan kepada peserta didiknya di Desa Belitung bahwa mereka dapat mencapai apapun yang mereka inginkan jika mereka mampu bekerja keras dan mampu mengambil risiko. Beliau juga menginspirasi dan memberikan banyak dorongan kepada peserta didiknya untuk mewujudkan cita-cita dan impian yang mereka inginkan. Beliau juga menunjukkan bahwa dengan bekerja keras, semangat, dan keyakinan yang kuat, kita dapat mencapai apapun yang kita inginkan. Nah, selanjutnya guru sebagai agen perubahan pada film sebagai berikut, yaitu Sekolah Rimba. Nah, film Sekolah Rimba merupakan sebuah film Indonesia yang mengusung semangat perjuangan dan mengangkat kisah nyata dari Butet Manurung bersama suku anak dalam. Berdurasi 1 jam 30 menit. Nah, film ini mengajarkan tentang pendidikan dan kemanusiaan. Dengan mengajarkan tentang film Sekolah Rimba, guru dapat mengembangkan kompetensi sosial emosional siswa dan membentuk motivasi belajar yang dapat membantu mereka dalam mengembangkan kegiatan belajar yang efektif. Nah, guru dapat menjadi agen perubahan dari film Sekolah Rimba dengan mengajarkan tentang yang pertama, pendidikan dan kemanusiaan. Film ini mengajarkan tentang pendidikan dan kemanusiaan yang relevan untuk guru dan mengembangkan pendidikan dan motivasi belajar. Yang kedua, perjuangan dan semangat perjuangan. Guru dapat mengajarkan tentang perjuangan dan semangat perjuangan yang diusung oleh Butet Manurung dalam film ini. Yang ketiga, pengembangan kompetensi sosial emosional, di mana guru mengajarkan tentang pemahaman dan pengendalian emosi serta komunikasi yang efektif. Yang keempat, pengembangan motivasi belajar. Film ini dapat membentuk dorongan kepada kegiatan belajar siswa dan mengajarkan tentang motivasi belajar yang diusung oleh Butet Manurung. Yang kelima, pengembangan pemahaman tentang situasi sosial, di mana guru dapat mengembangkan pemahaman siswa tentang situasi sosial dengan mengajarkan tentang kehidupan sosial masyarakat. Yang keenam, pengembangan pemahaman tentang potret kehidupan sosial, di mana guru dapat mengembangkan pemahaman siswa tentang potret kehidupan sosial dengan mengajarkan tentang Selanjutnya yaitu pada film Dead Poets Society, di mana film ini merupakan sebuah film drama tahun 1989 yang menceritakan tentang seorang guru bernama John Keating yang mengajar di sekolah militer atau sekolah tentara laki-laki di New England. John Keating mengajarkan kepada peserta didik tentang berbagai apresiasi seni dan cara berpikir baru yang menentang status quo. Melalui pembelajaran tersebut, John Keating menginspirasi beberapa peserta didik untuk mengeksplorasi kebebasan, berpikir kritis, dan keberanian untuk mengambil risiko. Selain itu, film ini juga menceritakan tentang bagaimana orang yang berani menentang status quo sehingga dapat menginspirasi orang lain untuk percaya pada diri mereka sendiri dan membela apa yang mereka yakini. Nah, selanjutnya, apa sih yang bisa kita pelajari dari film tersebut dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Nah, pembelajaran yang diperoleh dan keterkaitannya dengan pembelajaran sosial emosional adalah yang pertama yaitu kita bahas pada film Dead Poets Society. Nah, yang dapat kita pelajari dari film tersebut yaitu yang pertama pengembangan identitas siswa. Melalui pengajaran John Keating, para siswa diajak untuk mengeksplorasi minat, hasrat, dan potensi kreatif mereka sendiri. Hal ini menekankan pentingnya memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan identitas mereka sendiri dalam konteks pembelajaran sosial emosional. Nah, yang kedua, pembangkit semangat dan motivasi. John Keating mendorong siswanya untuk berani mempertanyakan otoritas dan memecahkan batasan konvensional. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembangkit semangat dan motivasi dalam pembelajaran sosial emosional. Nah, siswa perlu merasa didukung dan dihargai untuk mengeksplorasi minat dan potensi mereka sendiri. Yang ketiga, yaitu keterlibatan emosional dan hubungan guru dan siswa.
Film ini menyoroti hubungan yang erat antara John Keating dan para siswanya. Keating tidak hanya mengajar materi pelajaran, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan membangun hubungan yang mendalam dengan siswanya. Hal ini menunjukkan pentingnya keterlibatan emosional dan hubungan guru-siswa yang positif dalam pembelajaran sosial emosional. Yang keempat yaitu penghargaan terhadap keberagaman. Dalam film ini menunjukkan bagaimana menghargai keberagaman dalam minat, bakat, dan pandangan dunia siswa-siswanya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penghargaan terhadap keberagaman dalam konteks pembelajaran sosial emosional. Nah, yang terakhir yang dapat kita pelajari adalah pengelolaan emosi dan tekanan. Beberapa karakter dalam film menghadapi tekanan dari keluarga atau lingkungan sekolah mereka. Film ini mengilustrasikan tantangan dalam mengelola emosi dan tekanan serta pentingnya dukungan sosial emosional dalam mengatasi tantangan tersebut. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. 4 pembelajaran yang diperoleh terkait pembelajaran sosial emosional sebagai berikut, yaitu sekolah rimba. Hal yang bisa dipelajari dari film tersebut adalah yang pertama yaitu empati dan keterhubungan emosional, yang kedua penerimaan terhadap perbedaan, yang ketiga pengelolaan emosi dan ketahanan mental, dan yang keempat yaitu pengembangan kemandirian dan keterampilan sosial. Nah, sangat menarik bukan? Di sini teman-teman semua dapat mengetahui catatan-catatan penting tentang film Laskar Pelangi 1, Laskar Pelangi 2, Sekolah Rimba, dan Death of Society. Terima kasih. Kita dari Group 6. Thank you and bye-bye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.